Halo, semangat pagi, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan yang bahagia ya. Nah teman-teman, kalian suka nggak dengan ikan? Nih, aku punya koleksi ikan koi loh. Ikan koi yang aku punya ini jenis kujaku dan gosanke doitsu. Gosanke itu ada jenis sanke, ada kohaku juga, dan ada beko atau shiro. Kalau doitsu itu ikannya tanpa sisik jadi halus gitu. Aku mendapatkan ikan koi ini dari daerah Blitar, Jawa Timur. Aku beli dari Om Ruli Koi Thoru, pusatnya Hikari Indonesia. Indukan koi ini kualitasnya bagus-bagus. Walaupun ikan lokal tapi nggak kalah dengan ikan koi dari negara asalnya, yaitu Jepang. Kujaku-kujakunya sekarang semakin tumbuh besar loh. Kualitas show. Ada sanke juga yang genetic champion alias juara kontes ikan koi. Nah kalian bagaimana, adakah yang berminat juga untuk memeliharanya? Konon ikan koi di negara Jepang merupakan investasi loh. Karena rata-rata pemilik ikan koi yang kualitas champion biasanya disebut sultan. Karena harga ikan koi kualitas champion, apalagi yang pernah juara dunia, harganya mencapai miliaran rupiah. Tapi tenang aja buat kalian yang ingin punya untuk memeliharanya saat ini. Banyak kok yang bagus tapi terjangkau. Walaupun harganya terjangkau, ikan koi itu selalu memiliki keindahan tersendiri, terutama bagi pemula seperti aku. Namun untuk ikan koi yang kualitasnya untuk ke arena atau show pasti lebih mahal. Selain investasi, ikan koi juga bisa menjadi alternatif buat pelepas penat dan sebagai media untuk merefresh pikiran kita hingga membuat sebuah ketenangan bagi diri kita loh. Kalau nggak percaya, coba deh pelihara di rumah, agar kamu bisa merasakan sensasi memiliki dan menikmatinya. Chewy Aberfur, maka kalian harus mencobanya di rumah. Memelihara ikan koi dari ukuran atau size yang kecil, kita akan merasakan sensasi dari sebuah proses hingga koi menjadi besar. Selain proses pembesaran, kita juga dapat merasakan proses mutasi dari warna ikan koi. Yang pasti akan banyak pelajaran dan kesabaran saat melakukan proses itu sendiri. Jika kita memiliki lahan terbatas untuk membangun dan membuat kolam permanen, ada cara lain kok, seperti kolam terpal yang aku lakukan ini. Aku memilih kolam terpal karena lahan di rumah aku terbatas. Sehingga cara ini aku anggap efektif, tanpa harus mengurangi esensi menikmati keindahan dari ikan koi ini. Selain menyiasati lahan, kolam terpal ini juga sifatnya bisa portable. Jadi jika sewaktu-waktu ingin berpindah tempat, maka kolam terpal ini bisa kita bongkar pasang. Memelihara ikan koi sama juga dengan memelihara air. Maka filterisasi berperan untuk membuat air menjadi baik. Kolam terpal yang aku gunakan ini menggunakan pompa air dan ember filter untuk menyaring kotoran dari ikan koi. Karena aku menempatkan kolam terpal di outdoor, jadi air kolam sangat cepat berubah warna menjadi hijau. Hal tersebut diakibatkan tumbuhnya gangga pada air karena terpapar sinar matahari, yang mengakibatkan cepatnya pertumbuhan gangga. Sehingga menjadikan warna air kolam menjadi hijau pekat. Berbagai cara aku coba agar air tetap jernih. Mulai dari backwash, cuci filter jaring nelayan pada ember,
hingga ganti air kolam setiap hari. Namun air tetap saja berwarna hijau bahkan hingga hitam gelap. Hampir putus asa, karena percuma memelihara koi jika tidak bisa dilihat. Akhirnya aku mencoba cara lain dengan merubah cara pada filter chambernya. Pada ember pertama aku taruh jaring nelayang dan spon penyaring halus. Kemudian pada ember chamber kedua aku taruh batu apung, karang jahe dan kulit kerang, serta jenis batu lainnya untuk rumah bakteri. Nah, pada ember chamber ketiga inilah rahasia air menjadi jernih kembali. Hal itu berkat aku menaruh alat yang simpel dan sederhana, yaitu lampu UV di ember chamber ketiga, dengan balutan jaring nelayan dan juga saringan halus. Nah, lampu UV inilah yang mampu menghilangkan gangga dan mikroba lainnya, sehingga dalam waktu 3 hari air kolam kembali jernih. Walaupun kolam outdoor terpapar sinar matahari, namun gangga menghilang. Dan akhirnya aku dapat menikmati keindahan warna, juga memantau pertumbuhan bodi dari ikan koi ini. Oh ya, untuk pemberian pakan aku melakukan setiap hari. Mulai dari pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari sebelum pukul 9 malam. Karena aku memperoleh ikan dengan size 23 cm hingga 30 cm. Maka pakan yang aku berikan pakan lokal untuk pertumbuhan atau growth dengan kadar protein 42%. Yang dimix dengan pakan color spirulina untuk kecerahan warna. Dengan takaran 50% growth, 50% color. Alhasil selama kurun waktu hampir 2 bulan, pertumbuhan ikan koi sangat baik. Progres yang menyenangkan, karena aku sebagai pemula dan baru memulai melihara koi, merasa senang atas perubahan size koi saat ini. Koi kujaku terlihat semakin besar dan jumbo. Kemudian gosankenya semakin terlihat berpunuk pada bodi area punggungnya. Selain itu, pattern warna benih atau merahnya semakin nampak menebal. Sirojinya semakin bersih dan sumi hitamnya semakin pekat. Proses seperti ini yang diharapkan ialah hasilnya. Maka kesabaran dalam memelihara ikan koi sangat dibutuhkan agar mendapati hasil yang diharapkan. Saat ini aku merasa cukup puas dengan hasil yang ada dan membuat aku semakin bersemangat untuk terus menjaga agar ikan koi aku memiliki kualitas yang terjaga. Target aku saat ini membuat bodi ikan menjadi jumbo. Karena melihat ikan koi jumbo itu seperti melihat ikan koi para sultan. Dengan melihat gerakan ikan koi jumbo akan terlihat elegan dan mewah saat kita melihatnya, sehingga menikmatinya dengan rasa puas dan menyenangkan.
Oke teman-teman, terima kasih udah mau menyimak dan melihat koleksi ikan koi punya aku. Selamat mencoba di rumah ya, men teman.